warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa dengan MK. Kali ini MK akan mengajak teman-teman untuk membuat MailMatch di Microsoft Excel. Yang hasilnya nanti adalah penyimpanan file atau template dalam bentuk PDF. Paling tidak ada 4 langkah yang akan kita lakukan dalam membuat MailMatch dan menyimpan file dalam bentuk PDF. Yang pertama adalah siapkan sheet data pada Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, siapkan sheet untuk template. Yang ketiga, kita akan coba menghubungkan data dengan template menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian yang keempat, kita akan membuat makro untuk menjalankan MailMatch dan penyimpanan file dalam bentuk PDF. Mari kita lakukan 4 langkah ini untuk membuat MailMatch dan simpan PDF. Ya, ini kita sudah buka dan sudah kita sediakan, sudah MK sediakan satu sheet data, satu sheet berisi template. Ya, template-nya sudah kita rancang, ya, simulasi ada kop surat, ada surat keterangan lulus. Jadi kali ini MK akan simulasi membuat MailMatch untuk pembuatan surat keterangan lulus. Biasanya file ini banyak teman-teman di YouTube menggunakannya di Google Sheet menggunakan AutoCAD. Kali ini ya file PDF yang akan kita hasilkan itu di offline, jadi tidak perlu online kita untuk membuat file PDF. Ini contoh template, ya. Jadi sudah ada isian nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, nomor induk, dan pernyataan lulus serta rincian data. Kemudian yang juga kita perlukan adalah kolom atau sel untuk nomor kunci. Kemudian ada nomor awal, nomor akhir. Kemudian nanti ada nama file PDF. Jadi nama filenya kita rancang. Kemudian ada tempat penyimpanan file PDF. Ya, 2 sheet ini. Yang kedua adalah sheet data, juga sudah MK sediakan sebagai contoh. Di sini ada data nama, dapat tempat tanggal lahir, NISN, jenis kelamin, nama orang tua, kemudian nilai, ya, serta pernyataan lulus. Baik, kita akan menuju ke langkah yang ketiga, yaitu menghubungkan data dengan SQL atau template SQL. Sederhana saja, kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya, VLOOKUP. Kemudian kata kuncinya ada di nomor kunci. Kemudian data atau sumbernya dari data. Ya, sebelumnya sudah kita kasih nama bahwa data itu diberikan rank nama adalah data. Kemudian nomor urut data, nomor kolom, ya, kita hubungkan dengan sel kosong supaya bisa dilakukan dengan interaktif, dan indeksnya 0. Ini belum muncul. Kita kasih nomor 1. Ya, sudah muncul. Nomor 1 ini datanya namanya Anissa. Kemudian yang kedua, misalkan ini datanya adalah Anida. Yang ketiga Arjela. Artinya kita sudah bisa menghubungkan data dengan template SQL. Baik, untuk mempermudah kita akan kunci nomor data ini di U11. Kita kunci supaya tidak bergerak kalau kita kopikan dengan memberikan tanda dolar. Oke. Ya, supaya lebih cepat, ya. Ini kita kopikan ke bawah. Oke. Kemudian nomor sebelah ini sebagai urut data. Urutan data ini tanggal lahir adalah yang ketiga. Kemudian ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Kita bisa kasih di sini.
Di pernyataan lulus, juga kita kasih tapi bukan data. Nah, itu satu nih ya. Kata kuncinya di sini. Ini nomornya kita akan coba misalkan nomor 23 kelewatan ini, nomor 20, ini nomor 21, oke. Jika sudah ketemu data keterangan lulus ada di data nomor 21, kita hitung sebenarnya data pertama, data kedua, ketiga, dan seterusnya sampai data ke-21 itu adalah data keterangan lulus. Data nilai bergerak dari data nomor. Sebaiknya nanti kalau teman-teman MK membuat data, bagian atas dikasih nomor sehingga bisa langsung membuat penomoran. Ini nomor 8. Oke, kita akan isi data nilai. Data nilai ini kita kopikan ke sini fungsinya. Oke, sudah masuk fungsinya tapi masih bermasalah karena data di sini belum kita isi, nomor 8. Tidak pas ini. Ya, kata kuncinya, urutan datanya ada di sini. Oke. Kemudian ini juga berubah. Nah, sudah. Jadi VLOOKUP ya sederhana sekali. VLOOKUP U11. U11 ini adalah posisi nomor kunci ya, atau kata kunci dari data. Kemudian data itu sumbernya. B26 itu adalah nomor urut. Kenapa saya pisah? Kenapa MK pisah? Supaya memudahkan interaktif. Ya, rumusnya hanya satu tapi hanya berubah di urutan data. Kita copy ke bawah. Oke. Kemudian nomor urutnya kita isi. Karena kalau tidak diisi ini tidak muncul datanya. Ya. Nomor 9. Oke, keluarkan ya. Nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, dan nomor 20. Oke, nomor 20 adalah rata-rata. Ini kita buat rata-ratanya tidak menggunakan digit. Ini kita kasih fungsi namanya round. Round dalam kurung tidak menggunakan desimal, koma 0. Jadi rata-rata 90. Kemudian yang kedua, keterangan angka. Ya, angka. Ini kita kasih aja ini angka. Sama VLOOKUP juga. VLOOKUP. Kemudian kata kuncinya di sebelahnya. Kemudian datanya kita ambil dari huruf yang sudah kita siapkan. Dari huruf. Cuma data kedua indeksnya 0. Sehingga muncul 83. Mohon maaf ini angkanya masih bergerak karena menggunakan random between ya, sebagai simulasi. Ya, ini sudah selesai. Ya, artinya kita sudah bisa menghubungkan antara file sheet data dengan sheet SKL sebagai template. Ini sudah terisi sehingga nanti kalau kita ganti nomornya, nomor 5, maka akan muncul nama Balkis, nomor 6 atau nomor 7 juga berubah. Kemudian nomor 12 misalkan juga berubah terus ya. Ini jenis kelamin, ini data nomor berapa ini ya? Begini. Nah, kita lihat. Oh, ada NIS. Jadi ini datanya kita loncat.
kita tidak menggunakan NISN. Ya, tapi nanti kalau memang menggunakan ya silakan. Jadi ini bukan data nomor 4, tapi data nomor 5. Oke, betul. Data nomor 6, data nomor 7, nomor induk. Tukar ini. Berarti ini data nomor 4. Oke, iya. Oke, udah deal, sudah jadi. Jadi langkah ketiga ini sudah selesai menghubungkan sheet data dengan sheet SKL atau template. Berikutnya, langkah keempat kita akan membuat makro untuk menjalankan MailMatch dan print PDF. Untuk menjalankan makro atau untuk membuat MailMatch, kita perlu nomor awal, nomor akhir. Jadi misalkan kita ambil nomor 1, nomor awalnya, ya, nomor 1 misalkan akan dicetak sampai nomor 10 misalkan. Nah, yang kedua kita perlu nama file. Seperti misalkan AutoCAD, nama filenya adalah nama dari peserta. Ya, kita buat namanya, oke. Nama file, ya file PDF, bisa berupa hanya nama atau gabungan nomor dengan nama. Jadi kalau kita menggabungkan dua data, maka fungsi yang digunakan adalah concatenate, ya. Bagian depan adalah bagian nomor, kemudian dilanjutkan dengan nama. Ya, kita ambil sehingga nanti nama filenya adalah 12 Patika Ferry. Nah, ini kan gabung supaya ada jeda. Kita lihat fungsinya. Fungsinya kita kasih spasi atau kita kasih tanda petik di tengahnya, boleh juga. Jadi U11 tanda petik K16, sehingga nanti datanya, nama filenya akan berbentuk 12 Patika Ferry. Diambil dari data nomor 12 dan dari data nama. Kemudian yang kedua, kita perlu juga menginput di sini. Ya. Ini kita buat sendiri ya. Jadi ini kita buat sendiri semuanya, termasuk kontrol panel ini didesain Bapak Ibu teman-teman. Yakin Bapak Ibu teman-teman bisa membuat kolom-kolom seperti ini. Nah, kolom berikutnya adalah kolom untuk menginput tempat di mana file PDF ini kita simpan. Ya. Path-nya adalah D.2/SKL foto Excel/SKL/. Artinya, teman-teman, di folder D, di partisi D, ada satu folder, ya. Di partisi D ada satu folder namanya SKL foto Excel. Ini MK buat sengaja untuk disimulasi bagaimana membuat SKL ada fotonya dalam Excel sekaligus juga disimpan dalam bentuk PDF. Folder ini kita buka, di dalamnya ada file foto. Nah, file foto ini nanti akan kita gunakan pada sesi berikutnya. Sekarang kita hanya membuat satu file ya di sini. Satu file tempat di mana nanti kita menyimpan file PDF. Jadi kalau kita lihat di atas ini adalah D, kemudian foldernya SKL foto Excel, kemudian di dalamnya ada SKL. Nanti ini tempat di mana foto-foto file PDF akan kita simpan. Selanjutnya untuk membuat makro yang akan kita gunakan untuk pembuatan MailMatch dan print PDF, kita perlu satu tombol atau satu gambar. Ya, boleh gambar, boleh save, yang akan kita gunakan sebagai tombol untuk diklik menjalankan makro. Kita ambil insert, ya, dari picture. Kita ambil dari picture. Oke. Setelah itu
MK sudah sediakan banyak apa namanya buton atau icon ya, digambar, kemudian di icon, kemudian kita cari simpan ya, kita cari simpan, ini tombolnya yang kita gunakan, simpan PDF sambung. Jadi simpan PDF bersambung, artinya MailMed untuk penyimpanan dalam bentuk PDF. Sengaja sudah MK sediakan. Tapi teman-teman kalau belum punya bisa menggunakan gambar yang lain atau save ya. Save itu gambar bentuk. Ya, gambar bentuk. Tapi MK menggunakan satu tombol. Nah, sudah cantik sekali. Jadilah bentuk aplikasi membuat MailMed sekaligus menyimpan PDF. Ini bisa digunakan untuk aplikasi pembuatan SKL dalam bentuk simpan PDF. Nah, ini bisa nanti PDF-nya diupload, kemudian bisa dihubungkan dengan WhatsApp dan lain-lain. Oke, kita klik kanan pada gambar ini untuk membuat tombol makronya. Klik kanan, pilih Assign Macro. Ya, kita klik. Kemudian makronya kita kasih nama, misalkan dengan nama cetak sambung. Cetak sambung, oke, new. Sehingga terbentuk satu makro ya, namanya cetak sambung, tapi belum ada isinya. Sehingga kalau diklik di sini ya, belum bisa berjalan apa-apa. Nah, untuk mengisi script dari makro ya, script dari makro, MK sudah sediakan scriptnya biar cepat. Nah, ini scriptnya. Teman-teman boleh nanti mengetikkan ini dalam kolom makro ya. Nanti kita bahas sedikit. Kita copy, kita input ke sini. Ya. Baik, MK terangkan sedikit. Yang pertama adalah set PS data. Ini adalah untuk mendeklarasikan bahwa sheet yang kita gunakan adalah sheet aktif. Tapi bisa juga langsung dikasih nama sheet. Tapi MK menggunakan sheet ini sheet aktif dan workbook aktif. Artinya bisa ditempel dimanapun. Kemudian I juga ada di sheet aktif itu pada U14. Ini adalah nomor awal ya, nomor awal. Jadi U14 itu nomor awal. Kita lihat di sini. Ya, ini ada U14. Ya, ini U14 ya, posisi U14. Kemudian nomor akhirnya ada di nomor W14 ya, W14 dan U14. Kita kembali ke script makro. Di makro U14 I, kemudian ini juga masih I, namanya W14. Ini adalah perintah do while when, artinya akan terus berjalan sampai W14. Jadi kalau 1 sampai 14, jadi U14 sampai W14. U-nya 1, U14 1 sampai W14-nya ada 10. Jadi perintah yang di antara do dan while ini akan bergerak dari 1 sampai 14 untuk nilai I. Nah, nilai I bergerak sekali dilaksanakan ditambah 1. Nah, inilah yang disebut dengan MailMed pada Microsoft Excel. Jadi setelah diputar 1, kemudian tambah 1 jadi 2, tambah 1 jadi 3, tambah 1 jadi 4. Nah, itu akan terus bergerak seperti itu sampai menuju ke W14 yaitu 10. Yang kedua, perintah penyimpanan cetak PDF atau simpan PDF. Ini ada strFAT. strFAT itu partisi, tempat di mana file akan kita simpan. Ini di U23 ya. Di U23 ini terhubung ke U23 ini terhubung ke makro sebagai tempat penyimpanan file. Kemudian
My file. My file-nya adalah strvat ditambah nama U20. U20 itu adalah nama file yang kita rancang tadi. Kemudian ini WX data yang diekspor ke format PDF dengan nama my file. Quality adalah quality standard. Includes, true, kemudian ignore print area juga false, open after, jadi tidak dibuka, ya, tidak dibuka. Kalau kita kasih nama true, nanti setelah dihasilkan dia akan terbuka. Kita akan sulit karena akan membuat my elements. Oke? Cukup? Teman-teman bisa meng-up ini nanti untuk pembuatan latihan. Kita coba, teman-teman. Kita coba dulu 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3. Apakah bisa? Ya, kita klik. Oke, 1, 2, 3. Coba banget. Biar agak kelihatan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus bergerak. Bagaimana hasilnya? Hasilnya ada di folder tempat penyimpanan. Hasilnya ada di SKL Foto Excel SKL. Nah, di sini. Nah, sekarang sudah tersedia 10 file PDF hasil dari My Elements. Ya, kita buka, ini filenya. Ya, filenya adalah file Anissa Nabila, status lulus. Kemudian rincian nilai, tanda tangan. Ya, ini sudah filenya seperti ini. Kita coba, ini kita hapus ya. Kita pengen ngelihat pergerakannya seperti apa. Kita hapus dulu. Ini file kita hapus dulu ya. Kita hapus lagi. Kita pengen lihat bagaimana produksi file menggunakan aplikasi sederhana ya. Jadi ini kita akan buat sampai ke 35. Ya, nanti kita cek 35 itu memerlukan waktu berapa detik. Oke, kita lihat bagaimana progres penyimpanan file PDF dari nomor 1 sampai nomor 35. Oke, sudah mulai. Kita lihat progresnya di folder. Ya, seperti ini teman-teman. Ini adalah progres pencetakan file PDF dari aplikasi di folder SKL tadi. Oke, selesai. 12.58 berakhir. Sini 12.57. Jadi tidak sampai 1 menit untuk menyelesaikan file 35 file PDF. Demikian itu buat teman-teman MK bagaimana membuat file Excel bisa digunakan untuk MyMatch sekaligus juga untuk penyimpanan file PDF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.